Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, saya bawakan sekelompok ormas mengatasnamakan Islam di Solo. Ada apa itu jihad dan tetek mengek tuh sepalanya, orang-orang bercelana cingkrang melakukan aksi unjuk rasa pada acara festival kuliner Cap Gomeh di Solo. Mereka protes, mereka unjuk rasa tidak terima kalau di acara festival itu ada sajian makanan yang non halal dari sisi umat Islam. Nah, emang negara ini penduduknya emang Islam semua apa mas? Sampai ini dulu nggak tahu Bhinneka Tunggal Ika bagaimana, nggak tahu Pancasila bagaimana. Yang bikin gaduh itu sampai orang kok disuruh saling menghormat kok sulit banget sih. Kita simak nih pemandangan mereka ketika menggeruduk lokasi festival kuliner Cap Gomeh di Solo ini. Kita mempunyai semangat yang sama untuk menjaga kondisivitas Solo. Semangat? Takbir? Jadi perlu diketahui bapak-bapak polisi dan juga yang lainnya yang hadir di sini. Kita ini sekali lagi manusia-manusia yang sangat mendambakan dan cinta yang akan kedamaian. Oleh karenanya, kehadiran kita di sini pun akan merupakan wujud sebagai kecintaan kita terhadap kota Solo yang kita cintai ini. Karena skop kita adalah Solo Raya, maka kami ingatkan, kita tidak mungkin akan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan murkanya dengan adanya pelehalan atau upaya pelehalan non halal yang berusaha dibuat lazim di masyarakat. Pada prinsipnya itu satu poin yang akan kita tentang dan kita lawan demi keselamatan kita semua, demi keselamatan polisi-polisi, demi keselamatan pemilik Grand Mall Solo Paragon, dan demi keselamatan semua manusia yang ada di bumi Solo ini yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kami sampaikan di dalam steril. Ini buat yang melakukan aksi unjuk rasa di Solo itu, siapapun kalian dari kelompok manapun, ada tadi bilang menjaga kondusivitas kota Solo, tapi yang Anda lakukan itu sama sekali bukan sedang menjaga kondusivitas, tapi sedang melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Apa yang kalian lakukan itu menyalahi prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Memang Solo itu semuanya umat Islam. Memang negara kita ini negara Islam, sehingga kemudian kuliner makanan-makanan yang non halal secara Islam kemudian harus dilarang, tidak boleh disajikan, tidak boleh dijual. Kamu itu loh, kamu mudeng-mudeng baik loh. Kalau kalian tidak suka daging yang tidak halal, misalkan daging babi, kita umat Islam memang nggak boleh. Saat kita melarang, mengharamkan daging babi, ya kita nggak usah ikut makan daging babi. Kita nggak usah beli kuliner daging babi. Tetapi bahwa kita harus tahu, kita harus sadar bahwa tetangga kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air tidak semuanya Muslim. Banyak di antara mereka yang non-Muslim yang menghalalkan daging babi dan daging-daging yang lain yang menurut Islam itu haram. Apakah mereka kemudian harus kita paksa mematuhi syariat Islam kita? Ya tidak boleh dong. Kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita diperintahkan untuk saling menghormati. Setiap orang bertanggung jawab dengan syariat yang dijalankan masing-masing. Kita orang umat muslim bertanggung jawab dengan ketentuan syariat Islam kita, dan mereka yang non-muslim bertanggung jawab dengan syariat agama keyakinan mereka masing-masing. Kita tidak diminta bertanggung jawab tentang urusan syariat orang lain. Apa yang mereka lakukan bagi mereka dan apa yang kita lakukan bagi kita, itulah lakum dinukum waliyadin.
Jadi jangan paksakan umat lain untuk seragam sama dengan keyakinan ente semua itu. Mas, cingkrang-cingkrang itu, ada pendidikan dasar tentang Bhinneka Tunggal Ika kok ya nggak paham, nggak lulus gitu. Ada sekolah nggak sih diajarin Bhinneka Tunggal Ika nggak dulu? Diajarin toleransi beragama nggak? Diajarin surat Al-Kafirun nggak sih? Tentang lakum dinukum waliyadin? Ya sudah, bagimu agamamu, kamu diajarkan oleh Islam untuk tidak makan daging babi, nggak usah makan. Tapi mereka umat non-muslim yang memang menghalalkan daging babi, misalkan atau daging-daging yang lain, ya biarkan itu tanggung jawabnya mereka secara syariat agama mereka. Kita hormati, jangan kemudian orang disuruh makan daging sapi semua, daging kambing semua, atau dipaksakan agama lain misalkan harus ikut makan daging babi, ya nggak begitu dong. Selera kita berbeda-beda, ajaran kita berbeda-beda, syariat kita berbeda-beda. Ini Solo lagi-lagi nih, tiba-tiba berani unjuk rasa masuk ke lokasi area pameran kuliner itu mengganggu orang yang sedang mengunjungi, sedang makan, menikmati kuliner-kuliner di dalam itu. Ini polisi kok ya didiamkan gitu loh. Saya heran nih aparat keamanan di Solo ini loh. Iya, sesuatu hal yang berpotensi menimbulkan kegaduhan mestinya tidak boleh dibiarkan masuk ke arena kuliner. Kalau mau menyampaikan aspirasi ya di kantor polisi kek, di kantor bupati, wali kota kek, jangan di tempat kuliner. Umat Islam sudah dewasa, umat lain juga sudah dewasa. Yang tidak doyan, tidak mau makan yang non halal ya jangan makan. Beres gitu aja kok. Apakah kalian diperintah, dipaksa oleh syariat kita agar orang lain patuh, tunduk dengan syariat Islam itu? Enggak. Tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fiddin. Tahu enggak? Tidak ada paksaan di dalam agama. Jangankan umat lain yang non-muslim. Sesama muslim pun kamu enggak boleh memaksakan. Dari sisi syariat. Apalagi kalau dari sisi kenegaraan, ini bukan negara Islam, bukan undang-undang Islam yang dipakai, ini negara Pancasila. Dasar-dasar Pancasila yang kita pakai, Undang-Undang Dasar 45 yang kita pakai dan turunannya, bukan syariat, undang-undang agama Islam. Kamu jangan egois memaksakan kehendakmu sendiri. Kita harus menghormati umat lain, saudara-saudara kita. Kita harus menghargai mereka agar kita tercipta hidup saling menghargai, rukun di dalam perbedaan. Kalau sudah rukun, nanti terciptalah kedamaian. Dengan damai ini kita bisa menjalankan syariat agama kita masing-masing tanpa ada yang mengganggu. Kita jalankan syariat keyakinan kita dengan tenang, bisa beribadah dengan agama masing-masing. Lah kalau prakteknya seperti sampai itu mengganggu syariat umat lain, mengganggu ketentuan umat lain, yang terjadi adalah saling bentrok, saling menyalahkan, konflik, besarnya perang saudara seperti kawan-kawanmu tuh di Suriah, di Afghanistan. Kalau udah perang saudara, boro-boro damai, rukun aja nggak bisa. Kalau udah nggak rukun pasti nggak damai. Kalau nggak damai nggak mungkin bisa menjalankan syariat ibadah masing-masing. Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin damai kan? Ya, hargai keyakinan agama orang lain. Jangan paksakan agar seragam kayak syariatmu itu berenggolang itu siji-siji kok. Semuanya hari gini kok masih aksi-aksi masalah makanan non halal. Ini memang negaranya mbahmu apa ya? Kita punya undang-undang, punya ketentuan. Polisi mestinya nggak boleh ngizinin itu. Kena-kena mau protes makanan non halal kok di tempat publik, tempat umum. Kecuali itu dilaksanakan di masjid misalkan, Mas, Pak Polisi. Acara pameran kuliner campuran yang halal dan non halal di masjid misalkan. Lah itu tidak boleh, tentu saja ada menu kuliner yang non halal kalau di masjid, itu adalah properti umat Islam. Kalau itu diprotes wajib. Loh ini tempat umum kok. Kalau tempat umumnya tentu saja diizinkan, boleh, karena gini, tempat umum kita milik umum, milik orang banyak yang tidak hanya orang Islam. Mestinya tidak boleh ada aksi begitu masuk di situ, dibiarkan, dikawal. Mestinya harus cegah, dihadang, nggak boleh masuk. Ngelawannya berondong sisan. Kayak itu tegas sih ngapa jadi polisi lah. Itu dibiarkan, kalau bikin gaduh di dalam gimana tuh? Yang tanggung jawab siapa itu?
aparat kok menye-menye kayak gitu dibiarkan saja, gimana sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.